Iya, shalom saudara, selamat pagi. Ya, berjumpa lagi di Misbah Syukur pagi ini. Tuhan membangunkan kita, menjagai sepanjang malam. Biarlah kita bangun dengan ucapan syukur pagi ini. Kita membawa pujian penyembahan kita sebelum memulai hari. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita dalam tangannya, dalam genggamannya. Kami tidak takut, kami tidak ragu. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Pagi ini kami bawa pujian penyembahan kami, Tuhan. Urapi setiap kami, layakan setiap kami untuk membawa pujian penyembahan kami. Kuduskan hidup kami. Engkau yang layak menerima pujian, sebab kami tidak pernah ditinggalkan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Ku di tangan-Mu, katakan ku di hati-Mu. Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Lebih lagi katakan ku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu. Rencana-Mu Tuhan, tak pernah ditinggalkan, Lebih lagi mari angkat hatimu, bawa pujianmu pada Tuhan, katakan ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, amin. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu Tuhan, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan, tak pernah Kau tinggalkan kami, Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu, bahkan kami ada di dalam pikiran-Mu Tuhan. Engkau yang merancangkan semua yang terbaik atas hidup kami. Engkau memikirkan langkah-langkah kami. Engkau memikirkan rencana-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi katakan ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, amin Tuhan. Di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah lebih lagi saudara, sekali lagi katakan dengan hati dan iman di hadapan Tuhan. Ku di tangan-Mu, kami ada di hati-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu.
rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, Ku di tangan-Mu, kami di hati-Mu Tuhan. di Hati-Mu, di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Bahkan ketika kami menghadapi badai, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu menopang kami Tuhan. Bahkan di saat badai menerpa Tuhan, kami kan tetap berdiri. Ku kan berdiri Tuhan karena Engkau-lah yang menopang kami. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun Tuhan. Amin. Ku kan bertahan karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan, Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan Tuhan. Amin. Yes Lord. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Lebih lagi angkat imanmu, katakan pada Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan Sampai kapanpun sampai Tuhan, kapanpun ku kan bertahan karena Yesus yang selalu menopang. Yesus selalu Amin. Katakan ku kan bertahan, Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Amin. Hidupku, Kau yang selalu menopang, kami takkan tergoyahkan. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Angkat imanmu pagi hari ini, katakan di hadapan Tuhan sekali lagi saudara. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun. Ku kan bertahan Ku kan bertahan karena Yesus yang menopang kami. Yes, amin. Selalu Katakan ku kan bertahan, Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan tak Tuhan. tergoyahkan. Amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku, Kau yang menopang hingga kami kuat bertahan.
Firman-Mu yang menopang hidup kami Bapa. Firman-Mu Tuhan yang menopang kami, yang menuntun kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Sebelum kami memulai hari ini Tuhan, perlengkapi kami dengan kebenaran-Mu. Berbicara lewat firman-Mu, tuntun langkah hidup kami hari ini. Buat kami mengerti apa yang Tuhan mau lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, shalom ya. Selamat pagi buat yang baru bergabung. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik dan Dia yang membangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Baik, hari ini saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 19. Ya, Mazmur 19 kita akan baca sama-sama mulai dari ayat yang ke-10 ya. Mazmur 19 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ayat 12. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ayat 13, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Iya, firman Tuhan berkata saudara di dalam Mazmur 19 ini sangat-sangat luar biasa ya. Mazmur ini ditulis oleh Daud saudara ya. Di mana lewat Mazmur ini dia menyatakan tentang kebesaran Tuhan dan kebesaran firman Tuhan ya. Lewat Mazmur 19 ini. Ayat yang ke-10, di sana firman Tuhan berkata, ayat yang ke-10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ya, orang yang paling berbahagia di dalam hidup, di dalam dunia ini adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita pasti akan berbahagia saudara ya, percayalah. Karena orang yang hidup takut akan Tuhan itu, hidupnya itu bebas dari intimidasi dosa, dari tuduhan dan lain sebagainya. Ya, takut akan Tuhan itu hanya bisa dilihat ketika kita berada sendirian dan tidak ada siapa-siapa yang melihat hidup kita. Ya, apakah kita ini takut akan Tuhan atau kita ini hanya pakai topeng? Ya, karena banyak sekarang orang pakai topeng, bahkan dalam pelayanan pun pakai topeng. Kelihatannya wah melayani Tuhan, padahal saudara ya. Namun orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka tuh berjalan di dalam kesucian dan kekudusan. Makanya ayat ini berkata, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Ya, jadi orang yang hidup takut akan Tuhan itu tetap ada sampai selamanya, kekal di dalam Tuhan. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, kata firman Tuhan ini. Ayat yang ke-11, ya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, peraturan Tuhan dikatakan oleh Daud di sini lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Orang yang menyadari bahwa firman Tuhan, hukum Tuhan itu membawa kehidupan yang kekal, akan sangat-sangat mengerti. Makanya Daud bisa menuliskan ini. Dia berkata bahwa ya, hukum Tuhan itu lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua.
dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Orang yang sudah mengecap kebenaran dan hukum-hukum Tuhan itu tidak akan menukarkan dengan apapun, sebab bagi kita yang sudah mengerti kebenaran, kebenaran itu, firman Tuhan itu nilainya jauh lebih berharga dari semua kekayaan. Saudara, ketika kita berpikir tentang hukum Tuhan, keputusan Tuhan atau perintah Tuhan, seringkali kita berpikir tentang peraturan-peraturan yang membuat kita ini tertekan, tidak bisa bersenang-senang. Bagi orang yang rohnya belum diperbaharui, mereka akan berkata bahwa ikut Tuhan tuh enggak enak. Menuruti hukum Tuhan itu sangat-sangat tidak enak. Kenapa? Kita disuruh hidup kudus, enggak boleh kedagingan, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Tapi bagi orang yang hatinya sudah dibaharui, rohnya sudah dibaharui, firman dan hukum-hukum Tuhan itu manis seperti madu, bahkan seperti madu dari tetesan sarang lebah. Itu madunya asli tuh. Langsung netes dari sarang lebah, itu mahal dan manis. Bahkan dia lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua sekalipun, kata Daud. Bagi orang yang sudah mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, melakukan hukum-hukum Tuhan itu baik dan indah. Setiap hari, bahkan kalau saya pribadi, saudara, saya tuh setiap hari kalau lagi sendiri atau lagi merenung, saya tuh di hati itu, Tuhan, apa yang belum aku lakukan, Tuhan? Kalau ada dari hukum-hukum-Mu, ingatkan aku, Tuhan, Karena melakukan hukum Tuhan itu indah, saudara. Tapi bagi orang yang hidup belum dibaharui Tuhan, belum bertobat sungguh-sungguh, yaitu berat melakukan hukum Tuhan itu. Taurat Tuhan itu mengembalikan kekuatan bagi kita, membuat kita jadi bijaksana, mendatangkan sukacita bagi hati, bahkan memberikan wawasan dan hikmat. Bahkan hukum-hukum Tuhan itu memperingatkan kita, serta memberi kita penghargaan. Dan Taurat Tuhan itu adalah pedoman yang terang bagi jalan kita dan bukan rantai untuk tangan dan kaki kita. Taurat itu menunjuk pada bahaya untuk memperingatkan kita dan kemudian menunjuk kepada keberhasilan untuk menuntun hidup kita. Jadi firman Tuhan itu adalah jalan cahaya yang terang, yang baik dan yang terbaik bagi hidup kita di dunia ini. Jangan menganggap firman Tuhan itu sebagai rantai untuk mengikat kaki dan tangan kita sehingga kita tidak leluasa untuk melakukan dosa. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, dia akan dengan penuh sukacita melakukan hukum-hukum Tuhan. Mengapa, saudara? Ayat 12 Daud menulis begini, lagi pula hamba-Mu ini diperingatkan oleh semua itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Nah, hari-hari ini banyak orang ingin dapat upah yang besar tapi tidak mau taat pada hukum Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, firman Tuhan itu, kata Daud, memberi peringatan kepada hamba-Mu, dan orang yang berpegang pada firman dan hukum-hukum Tuhan itu mendapat upah yang besar. Jangan pernah bermimpi mendapat upah yang besar di hidup ini kalau kita tidak mau berpegang pada firman. Jangan, saudara. Misalnya ada orang-orang itu yang mendapatkan uang tuh dari hasil mencuri, mengambil hak orang lain, tapi dia berkata itu berkat. Maaf, saudara, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, berkat yang sesungguhnya itu tentu didapat dari hasil yang benar, mentaati hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau kita dapat untung dari hasil nipu orang atau mencuri hak orang, itu bukan berkat namanya, itu engkau mengejar uang. Dan ingat, berkat yang engkau kejar dengan jalan seperti itu akan mendatangkan kutuk.
Kenapa kita perlu bergaul dengan firman? Supaya kita ini diberikan wawasan yang benar, hikmat, pengetahuan. Ya, bahkan Daud berkata, dan firman Tuhan itulah yang memperingatkan aku, dan orang yang berpegang pada firman itu akan mendapat upah yang besar. Kalau hari ini kita mau dapat upah yang besar di hidup kita, ayo taat pada firman. Ayat 13, ya, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Mengapa kita perlu firman, bergaul dengan firman? Karena banyak orang Kristen, bahkan yang menyebut dirinya Kristen, bahkan dalam tanda kutip masih ada hamba Tuhan yang tidak ngerti kesesatan. Sehingga banyak orang hari-hari ini dipermainkan oleh ajaran-ajaran, oleh nubuatan-nubuatan palsu, oleh penglihatan-penglihatan dan lain sebagainya. Sehingga menjadi bingung. Banyak yang datang bertanya kepada saya, Bu, ini gimana Bu? Saya bilang kembali kepada firman, hidup dalam kekudusan, berjaga di dalam pertobatan. Selanjutnya ya tunggu waktu Tuhan. Jangan percaya dengan hal-hal yang tidak sesuai firman Tuhan. Ya, jangan saudara. Sehingga ketika kita mendengar penglihatan atau nubuatan, kita menjadi ketakutan. Mau lari kemana? Ya, di Pulau Jawa ini banyak yang mati. Apakah saya harus lari ke daerah Sulawesi atau lucu ya saudara. Yang namanya maut kalau datang, mau saudara di Sulawesi, mau di Jawa, mau di Sumatera, ya maut datang aja. Ya, bagian kita tuh apa? Ayo hidup dalam kebenaran. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, ya kita siap karena kita sudah hidup dalam firman. Ya itu yang benar. Jangan terus jadi takut denger gini, takut sampai mau lari dari Pulau Jawa mau kemana. Sorry saudara. Ayat ini Daud berkata, siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Ya, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bagaimana kita bisa mengetahui kesesatan? Kita bisa dibebaskan dari apa yang tidak kita sadari waktu kita ini punya firman. Makanya orang Kristen harus kuat di dalam firman supaya tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat, tetapi menjadi percaya dan tidak tergoyahkan. Karena itu saudara, tetaplah pegang firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi langkah-langkah kita. Jangan biarkan sesuatu mempermainkan kita sehingga kita menjadi ragu, menjadi tidak percaya dan akhirnya goyah iman kita. Tapi ketika kita mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, maka kita akan melihat saudara, firman itu akan memberikan pada kita upah yang besar. Orang yang berpegang pada firman akan menerima upah yang besar dalam hidupnya. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengingatkan kami. Biarlah kami mencintai hukum-hukum Tuhan, sebab Taurat Tuhan itu manis. Taurat Tuhan itu akan menuntun langkah kaki kami dan akan membawa jalan kami pada tujuan Tuhan. Biarlah firman-Mu ada dalam hati kami, hukum-hukum-Mu itu yang terbaik buat kami. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Katakan Engkau tahu ya Tuhan. Amin Yesus. Tujuan hidupku hanyalah lebih lagi katakan, kami renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, ya Tuhan, tujuan hidupku kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau menyenangkan Engkau, melakukan firman-Mu.
hidup sesuai hukum-hukum-Mu Tuhan. Karena itulah yang akan membawa upah yang besar dalam hidup kami. Hukum-hukum Tuhan itu manis, bukan sesuatu yang menyakitkan bagi kami. Hukum-hukum Tuhan itu petunjuk dan sinar terang bagi jalan kami, bukan rantai bagi tangan dan kaki kami. Ajar kami terus mencintai firman-Mu Bapa. Hidup menurut jalan-jalan yang Engkau tetapkan bagi kami. Terima kasih buat pagi ini firman-Mu yang menuntun langkah kami. Berkati yang bekerja di rumah maupun di luar rumah, yang ada di luar kota, Tuhan sertai. Anak-anak yang sekolah lewat online, Tuhan sertai. Engkau menyertai mereka yang hari ini juga sakit, Tuhan berikan kesembuhan dan penghiburan. Berkati yang berulang tahun, damai sejahtera-Mu turun, bahkan semua harapan kami dapat Tuhan jadikan kenyataan, tentunya semua yang baik yang sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap pergumulan kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kami percaya ada jawaban bagi setiap pergumulan kami. Kami bawa hidup kami ke hadapan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati bangsa kami. Kami berdoa Tuhan berikan keluputan dari kematian massal yang akan terjadi atas bangsa ini, kami tolak. Biar terjadi kesembuhan massal dan pertobatan massal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.